Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita meneruskan pelajaran kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kita akan mempelajari tahap BPUPKI. Setelah kalian mempelajari tentang betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, kemarin tugas saya adalah kenapa Pancasila itu penting. Kalian sudah memberikan pendapat kalian masing-masing bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan juga sebagai, kalau seumpamakan kalian pelajari lebih dalam lagi, nanti Pancasila juga sebagai tujuan dari negara Indonesia. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Kita akan melanjutkan pada pembahasan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan pertama kemarin, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari yang pertama, pembentukan BPUPKI, kemudian sidang BPUPKI, kemudian ada sidang panitia 9, yang mana 9 ini adalah 9 anggota BPUPKI yang melaksanakan sidang tersendiri. Kemudian ditetapkannya Pancasila oleh BPUPKI sebagai dasar negara. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu dari rentetan perumusan dasar negara, yaitu BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau nanti ada pertanyaan tentang itu, kalian jangan sampai salah ya. Jadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Chumbi Chosakai, dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai janji kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum dibentuk itu sudah ada janji dari pemerintah Jepang untuk membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret. Kemudian diresmikan, jadi sudah terbentuk, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Kanjeng Widyodiningrat. Anggotanya berjumlah 67 orang, 60 orang dari tokoh pergerakan Indonesia. Jadi ada 60 orang Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. Karena ini adalah awalnya dibentuk oleh pemerintah Jepang, jadi ada 7 orang perwakilan Jepang. Kemudian tugasnya apa BPUPKI tersebut? Kalian telah lagi apa kepanjangan dari BPUPKI? Bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan lebih detailnya adalah bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting yang terkait dengan tata pemerintah untuk pendirian negara Indonesia merdeka. Karena ketika Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara yang merdeka, harus sudah siap semuanya, apa syarat-syaratnya dan apa aturan-aturannya. Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali.
Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Kemudian ada sidang terbatas, ini tidak termasuk dalam sidang BPUPKI ya. Ini sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45. Kemudian ada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kita akan membahas tentang sidang pertama terlebih dahulu. Dokumentasi ini, fotonya, bagaimana para tokoh pergerakan nasional bersidang di gedung Pancasila. Ini denah tempat duduknya, denah tempat duduk anggota BPUPKI ketika sidang. Sini jelas ada 63. Jadi 63 itu tadi ada 67. Kemudian yang 4 mana? Yang 4 itu adalah anggota dari Jepang yang tidak mengikuti sidang. Yang ketuanya adalah Bapak Rajiman Widyadiningrat sebagai ketua, dan Ichi Bangase Yosho ini yang dari Jepang sebagai ketua muda, dan selanjutnya Suroso sebagai ketua. Saya melihat di situ ada Pak Soekarno, presiden pertama kita, kemudian Bapak Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Kalian bisa telah di situ ada yang dari Kiai Haji di sini mana ini ada yang ini Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Maskur, kemudian ini Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, ini adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kalian pernah mendengar tersebut, adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah termasuk salah satu dari tokoh pergerakan nasional yang ikut dalam sidang BPUPKI. Kemudian, ini kita membahas tentang sidang pertama. Dilaksanakan pada 29 Mei 1 Juni 1945. Untuk membahas apa? Yang pertama, bentuk negara Indonesia. Ketika negara Indonesia merdeka nanti, bentuk negaranya seperti apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian falsafahnya apa? Filsafat Indonesia negara. Ini nanti masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, merumuskan dasar negara Indonesia. Ini yang penting. Kemudian dalam merumuskan dasar negara Indonesia, agenda tersebut diisi dengan pidato 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Siapa saja mereka tiga tokoh tersebut, dan apa gagasan mereka tentang dasar negara? Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin. Yang kedua Bapak Supomo. Yang ketiga adalah Bapak Soekarno. Nah, gagasannya di mana? Nah, gagasannya berupa tugas yang kalian bisa lihat di LKS halaman 5 dan 6. Jadi nanti hari ini tugas kalian adalah apa gagasan Bapak Muhammad Yamin tentang dasar negara, apa gagasan Bapak Supomo tentang dasar negara, dan apa gagasan Bapak Soekarno tentang dasar negara. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran hari ini kita selesaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.